Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, Alkisah ada 3 setan yang sedang diuji oleh kepala setan. Sang kepala setan bertanya kepada 3 anak buahnya itu. Pertanyaannya begini, "Hei setan-setan, strategi apakah yang harus dibuat untuk dapat menjatuhkan dan menghancurkan manusia?" Kemudian setan yang pertama menjawab, "Bos, saya tahu bagaimana caranya. Kalau begitu adalah meyakinkan semua manusia bahwasanya Allah itu tidak ada." Kata bos setan itu kepada anak buah ini, argumen atau opini seperti itu tidak akan bekerja. Karena ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa Allah itu memang ada. Kemudian setan yang kedua maju dan menjawab, "Bos, kalau begitu saya akan mencobai mereka bahwasanya supaya mereka percaya kalau neraka itu tidak ada. Sehingga manusia boleh dan bebas melakukan apa saja." Kemudian bos setan itu mengatakan, "Tidak bisa. Kenapa? Karena pengikut-pengikut Kristus ini sejak kecil sudah diajari dan sudah percaya bahwasanya surga dan neraka itu adalah bagian dari iman mereka. Jadi kalau mau bilang neraka tidak ada, tidak bisa." Lalu anak buah setan yang ketiga mengatakan, "Bos, kalau gitu saya tahu apa yang harus saya katakan kepada manusia. Yakni saya akan membuat manusia percaya bahwasanya manusia punya seluruh waktu di dalam dunia ini. Manusia punya banyak waktu. Karena itu manusia tidak perlu tergesa-gesa atau terburu-buru untuk bertobat." Maka si bos setan itu mengatakan, "Bagus, itu adalah strategi yang paling baik. Membuat manusia yakin dan percaya bahwa pertobatan itu tidak harus dilakukan dengan segera karena mereka memiliki banyak waktu." Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, strategi yang dilakukan oleh setan ini adalah strategi yang cukup berhasil atau bahkan bisa dibilang sukses. Karena banyak dari kita percaya bahwasanya kita menguasai waktu yang kita alami atau kita jalani. Saya adalah master dari hidup saya adalah pemimpin dari waktu yang saya lakukan. Maka pola pikir ketika saya memiliki banyak waktu dan tidak perlu tergesa-gesa untuk bertobat membayangi perjalanan hidup kita. Terutama muncul pemikiran-pemikiran dan opini-opini bahwasanya pertobatan itu bukan untuk orang muda, pertobatan itu bukan untuk orang yang sehat, pertobatan itu hanya untuk orang yang sudah tua dan sakit-sakitan. Sehingga pertobatan itu dijauhi oleh kita yang masih muda dan masih sehat. Padahal dalam Injil pada hari ini itu mengatakan bahwasanya kita sebagai pengikut Kristus harus berjaga-jaga karena kita tidak pernah tahu kapan waktu Tuhan akan datang. Waktu Tuhan itu datang seperti pencuri, semuanya datang dengan tiba-tiba. Namun bagi mereka yang setia dan percaya, waktu Tuhan adalah sebuah berkat karena mereka telah hidup dengan setia, penuh dengan pertobatan dan iman yang baik. Tetapi bagi mereka yang hidupnya selalu menunda-nunda pertobatan, menunda-nunda kebaikan, menunda-nunda kasih, dan selalu jatuh pada dosa yang sama dan dosa yang serupa, datangan waktu Tuhan adalah sebuah malapetaka dalam hidup mereka. Kenapa? Karena mereka telah ditemukan Tuhan dengan tidak setia dalam perjalanan hidupnya. Maka saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan Injil pada Minggu Advent yang pertama ini membuka tahun liturgi yang baru, kita semua diajak untuk memiliki semangat iman yang baru juga, yang membara, yang menyala dalam menantikan kedatangan hari Tuhan. Karena kita diajak untuk selalu menjadi manusia yang waspada dan berjaga-jaga. Seperti cara hidup para santo santa. Cara hidup para santo santa selalu mengandaikan bahwa hari besok adalah hari terakhir hidup mereka, sehingga mereka selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik di dalam hidupnya. Melakukan tindakan kasih, melakukan dan mewartakan sabda Allah. Maka saudara-saudariku yang terkasih, ada 2 hal dalam soal berjaga-jaga dan waspada. Yang pertama, hidup tanpa kewaspadaan
adalah suatu bencana yang besar. Bahwasanya tidak seorang pun pencuri yang akan memberitahukan kepada kita kapan ia akan datang. Dan kerahasiaan adalah senjata yang paling ampuh. Maka hal itu pun terjadi pada kedatangan Tuhan saat akhir zaman. Tidak ada yang tahu kapan Tuhan akan datang, kapan kita akan dipanggil, kapan kita harus menghadap dan mempertanggungjawabkan hidup kita. Tapi yang pasti kita diajak untuk memiliki harapan akan penantian tersebut. Kemudian yang kedua adalah ketika menunggu hingga saat-saat terakhir baru bertobat, itu juga sebuah bencana. Ingat Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, karena kedatangan Tuhan adalah sebuah kerahasiaan. Panggilan kita terhadap Tuhan juga adalah sebuah kerahasiaan, maka jangan menunda untuk bertobat. Jangan sampai kita menunggu saat-saat terakhir dalam hidup kita, ketika kita sudah sakit, ketika kita sudah tidak mampu melakukan apapun lagi, baru kita sadar untuk bertobat. Bagaimana bila semuanya itu tidak diberikan waktu kepada kita? Bagaimana bila kita tidak pernah diberikan kesempatan untuk merasakan hidup yang penuh dengan pertobatan? Bagaimana bila kita tiba-tiba sudah dipanggil Tuhan untuk memperjauhkan hidup kita, mempertanggungjawabkan iman kita, mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan? Maka dalam minggu Advent yang pertama, kita semua diajak hidup dalam kewaspadaan, hidup dalam berjaga-jaga, supaya ketika hari Tuhan datang, kita boleh berbahagia, merasakan kedatangan Tuhan, bukannya menjadikan malapetaka dan bencana ketika Tuhan hadir dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.